Oke, semoga tidak bosan ya menyimak saya menjelaskan materi ini ya, harap sabar. Ya, saya akan melanjutkan materi dari dapar kimia untuk keseimbangan asam basa, yaitu dapar fosfat dan karbonat ya. Oke. Nah, sistem dapar fosfat ini merupakan sistem yang banyak berperan pada eliminasi H+ melalui ginjal. Dan bisa diingat ya, kalau asam fosfat itu merupakan suatu asam yang fixed acid, di mana dia tidak bisa melayang, maksudnya gimana ya? Tidak bisa lepas dari larutan intracellular fluid. Dalam itu dia hanya bisa berregulasi dan dikeluarkan melalui ginjal. Ya, dia membantu pertukaran natrium dengan hidrogen dan juga mengambil reaksi dalam pembentukan berikut ya, HPO4 2- ini tuh ya, harus tambah harus jadi H2PO4-. Nah, mengapa Bu dapar fosfat ini penting? Tanpa dia ada eliminasi H+ melalui ginjal. Kalau kalian memperhatikan di sistem urinari, eliminasi H+ ini nanti berperan juga dalam proses pengaturan atau pengikatan H+ ke peritubular fluid dalam pembentukannya dengan asam bikarbonat ya. Silakan disimak materi yang sebelumnya ya tentang dapar fosfat ini. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengapa fosfat ini juga penting dalam afinitas oksigen. Jadi ternyata dia itu ada fungsi pentingnya dalam afinitas O2 ya. Afinitas O2 ini berkaitan dengan fosfat karena pada kondisi pembentukan energi ya, pada kondisi pembentukan energi ada 3 difosfolgliserat dan juga adenosin trifosfat. Dia itu dapat membantu menurunkan afinitas oksigen ya. Jadi dia itu dapat membantu menurunkan afinitas oksigen. Nah, itulah kaitannya antara fosfat dengan sistem hemoglobin, sebetulnya ada kaitannya. Nah, tentu masih ingat ya, afinitas oksigen ini berhubungan juga dengan nanti CO2 dan juga bagaimana pengaturan pH ya. Nanti ada tugas ya, tugas ini harap disimak juga pada Microsoft Teams yang berkaitan dengan bagaimana sistem dapar fosfat ini mempengaruhi tubuh kita ya. Oke. Nah, ini penting dalam elektrolysis. Apa pentingnya ini ya? Terus saya jelaskan. Karena dia mempengaruhi afinitas O2. Yang mempengaruhinya apa? Tadi ada dari ATP dan juga dari 3 difosfolgliserat ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan sistem dapar bikarbonat? Nah, oke. Sel itu banyak menggunakan oksigen. Ketika sel menggunakan oksigen akan diproduksi CO2, sama seperti kita ya. Kita tuh respirasi menghirup O2 dan melepaskan CO2. Ya. Ketika CO2 itu diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak, nanti dia akan bertumpuk ya, karena kan terus melakukan oksidasi tubuh kita ya. Ketika bertumpuk, maka CO2 di jaringan akan lebih banyak daripada di sel ya. Dengan begitu akan menghasilkan tekanan parsial CO2 atau PCO2. Dengan adanya peningkatan CO2 di jaringan, maka terjadi difusi atau berpindah CO2-nya dari jaringan ke kapiler ya. Ini sel darah ya. Jadi bisa dibayangkan ada sel tubuh kita, ada sel darah. Ketika sel tubuh kita itu banyak menggunakan oksigen, untuk apa? Banyak ya, reaksi oksidasi dalam tubuh kita itu salah satunya adalah pembentukan energi ya, ATP. Ketika banyak dihasilkan ATP, nanti itu akan dihasilkan CO2 kan di hasil akhirnya itu selain ATP. Dan CO2 ini ketika bertumpuk nanti dia akan meningkatkan tekanan parsial CO2, dan dengan begitu CO2 akan berdifusi atau berpindah meninggalkan jaringan ke darah kapiler ya. Nah, fungsi sistem dapar ini sangat cepat ya, jadi hampir bisa dikatakan instan ya. Mirip seperti yang dapar hemoglobin tadi, ini ada kaitan dengan dapar hemoglobin ya, jadi berlangsung dengan sangat cepat dan instan ya. Kemudian pH itu juga cepat dipengaruhi dengan adanya dapar bikarbonat ini. Ini kita lihat ada 2 gambar, kita lihat gambar yang A dulu ya.
pada gambar yang A ini. Nah, gambar yang A ini adalah suatu cara pengaturan keseimbangan, dan ada namanya bikarbonat reserve ya. Nah, jadi dalam tubuh kita itu bikarbonat tidak melayang-layang di pembuluh darah saja, tapi dia selain dia mendapar pH, dia tuh jumlahnya sangat banyak, makanya namanya reserve ya. Tubuh kita itu memproduksi dapar bikarbonat dalam jumlah yang cukup banyak dan disimpan untuk menjaga pH tetap dalam kondisi stabil. Oleh karena itu ketika gangguannya itu tidak terlalu parah, tubuh kita masih tetap bisa menangani segala kelainan asam basa dengan adanya bikarbonat reserve ini. Nah, dalam kondisi bikarbonat reserve yang disimpan adalah sodium bikarbonat ya, bukan dalam bentuk H2CO3 asam karbonat. Karena bentuk H2CO3 ini merupakan suatu bentuk yang tidak stabil. Dia akan mengikuti reaksi kesetimbangan yang memudahkan dia untuk cepat berubah menjadi CO2 dan H2O maupun H+ dan HCO3- seperti pada sistem hemoglobin. Nah, kita lihat pada gambar yang A ini, kita mendapatkan CO2 itu dari udara ataupun dari sel-sel yang mengalami oksidasi. Nanti hasilnya adalah CO2. Nanti dia bereaksi dengan air, karena sebagian besar komponen tubuh kita juga adalah air, membentuk asam karbonat ya. Sebetulnya di sini ada peran karbonik anhidrase ya, enzim ya, ada anhidrase, ada enzim karbonik anhidrase yang akan membantu dia melepaskan menjadi H+ dan HCO3-. H+ inilah yang nantinya akan berperan dalam pengaturan pH, dan HCO3- ini juga akan berperan dalam pengaturan pH tentunya dalam sistem dapar. Nah, ketika kondisinya itu membutuhkan penambahan asam, maka dia akan bergerak. Sedangkan ketika butuh didapar, maka yang akan banyak berperan adalah HCO3-. Adapun ketika jumlahnya dalam tubuh itu cukup, maka dia akan disimpan dalam bentuk NaHCO3 ya. Ketika Na+ bertemu dengan HCO3- maka membentuk NaHCO3. Ini merupakan suatu sumber H+ dari sistem reaksi oksidasi tadi ya. Nah, sedangkan untuk gambar B, nah pada kondisi gambar B ini adalah kondisi di mana kita mendapatkan dapar itu bukan dari hasil reaksi oksidasi tubuh kita, tapi yang dilepaskan atau dibentuk dari fixed atau organic acid di body fluid ya, di cairan tubuh. Jadi yang berperan adalah di sini NaHCO3-nya dia melepaskan Na+ dan HCO3- ya. Jadi ketika bisa dua ya, dalam sistem asam bikarbonat dan asam karbonat ini bisa dua jalur, dari hasil oksidasi maupun dari pelepasan bikarbonat reserve ya. Kalau dari bikarbonat reserve, nanti HCO3- ini akan bertemu dengan H+. Dari mana H+-nya? Dari fixed acid atau organic acid. Dia akan menambahkan H+ dan dibentuklah H2CO3. H2CO3 ini akan memecah menjadi H2O dan CO2. Nanti CO2-nya akan dilepaskan oleh paru-paru ya. Jadi bisa dua sistem pengaturan bikarbonat dalam tubuh kita ya. Oke, ini adalah suatu bagian interaksi pada kondisi asidosis maupun alkalosis ya. Kita lihat gambar yang A dulu. Jadi pada kondisi asidosis ada suatu pengaruh juga pada paru-paru ya nantinya. Pada kondisi asidosis itu adanya penambahan H+, nanti di sini kondisi buffer system yang lain akan mengabsorb H+. Jadi kan H+-nya itu banyak ya, kalau pada asidosis nanti akan diabsorb oleh buffer system yang lain. Lalu di ginjal akan mensekresikan H+, jadi ini 1, 2 ya. Lalu yang ketiga itu akan dibentuk juga dia asam karbonat, nanti dikeluarkan oleh paru-paru. Nah, ini HCO3 dari mana? Dari yang bikarbonat reserve ya. Oke. Dia ada tiga jalan yang dilakukan oleh ginjal. Yang pertama itu adalah mensekresikan H+, yang kedua adalah melepaskan CO2 dan mereabsorpsi HCO3- ya. Jadi nanti ini membantu juga ke sini ya, ke sini. Oke. Kemudian di paru-paru nanti ini adalah peningkatan respiration rate ya.
peningkatan laju respirasi yang akan menurunkan PCO2. Sekarang bagaimana yang terjadi ketika kondisi tubuh kita alkalosis? Nah, alkalosis itu berarti dia kurang kan H+-nya ya, kurang H+-nya. Nah, apa yang akan terjadi? Maka disumbang H+-nya. Dari mana Bu disumbang H+-nya? Oke, dia ini yang pertama itu bisa dari buffer system ya, tadi satu. Yang kedua dari ginjal. Dari ginjal itu menghasilkan H+, ya, generation of H+. Jadi dia conserving H+, ya, nanti menghasilkan H+, dan dia mensekresikan HCO3 minus. Nah, nanti HCO3 minus yang dari ginjal itu akan bereaksi dengan Na+ menjadi NaHCO3. Nah, selain itu H+ juga ditambahkan dari reaksi CO2 dan H2O membentuk asam karbonat, lalu nanti H-nya disumbang ya, disumbangkan H-nya gitu ya. Oke. Begitu. Nanti ini bagian akhir dari sistem dapur kimia. Selanjutnya untuk dapur fisiologi akan saya jelaskan pada video yang berikut.